团长和副团长怎么还没回来？他们不会啊！事到如今，我们也只能相信团长和副团长一定没问题的。团长，外面一定出事。Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Wajah Li Zengzi membeku. Sebuah domain, itu jelas merupakan kekuatan sebuah domain. Jadi berapa banyak lagi selain Long Hao Chen yang benar-benar memegang domain ini? Jika apa yang dikatakan Sue Zisheng sebelumnya benar, Sein Daughter of Samsara itu pasti juga memegang domain. Itu sudah membuat totalnya menjadi 3 domain. Bahkan kuil hanya memiliki 3 pengguna domain masing-masing, tidak lebih. Agar Demon Hun Squad Bright memiliki kekuatan seperti itu, mereka sudah mendekati Demon Hun Squad legendaris seperti Demon God Slayers. Dan mereka masih sangat muda. Benar, hamparan merah darah ini adalah domain Wang Yuan, yang dia beri nama Blood Domain. Dalam hal bakat bawaan, Wang Yuan tentu saja yang paling lemah di pasukan pemburu iblis, secerca harapan, tetapi tekadnya bahkan setara dengan Long Hao Chen dan Chai Er, dan di beberapa bidang dia bahkan lebih gigih. Justru karena kurangnya bakat bawaannya untuk menyamai rekan-rekannya, Wang Yuan bahkan mengerahkan lebih banyak upaya. Dialah yang paling banyak mengerahkan dirinya dalam tim selama 2 tahun Perang Suci, dan juga yang paling banyak membantai. Dia memaksakan jalan pembantaian ini untuk menemukan gayanya sendiri. Di Menara Keabadian, ketika 7 kristal spasialnya memanggil kekuatan sejati perisai jiwa ilahi, mendidihnya pembuluh darahnya menyebabkan aura pembantaian yang berbau darah itu menyatu dengan tubuhnya, memperbaiki dasar pemahamannya tentang domain darah. Setelah 4 tahun bermeditasi mendalam, Wang Yuan memperoleh fondasi yang dalam, tidak hanya menembus langkah ke-9, tetapi juga menjadi pengguna domain ke-4 dalam kelompok tersebut setelah Long Hao Chen, Chai Er, dan Chen Ying Er, melampaui pencapaian Sima Xian, Lin Xin, Han Yu dan Zhang Fangfang untuk menjadi yang terkuat ke-4 dalam tim. Di depan Tan Wan, dia sama sekali tidak membutuhkan kekuatan domainnya, tetapi Long Hao Chen memberitahu timnya sebelum kompetisi bahwa pertemuan besar kuil ini adalah waktu untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jadi, mereka benar-benar harus menunjukkan kepada semua petinggi aliansi kuil kekuatan mereka, sehingga rencana mereka dapat terus dilaksanakan. Oleh karena itu, Wang Yuan memilih untuk menunjukkan penggunaan domainnya tepat setelah melihat bahwa lawannya adalah seseorang dari kuil penyihir. Dark Green Hellspring memang kuat, tetapi jika Li Zengzi menggunakannya dalam kombinasi dengan domainnya, Wang Yuan pasti tidak akan mampu menghalanginya hanya dengan menggunakan domainnya. Tetapi, bagaimanapun juga, Tan Wan baru mencapai langkah ke-8, jadi kendalinya atas mantra terlarang itu benar-benar tidak memadai. Pada akhirnya, mantra itu menghilang, tenggelam di tengah-tengah domain pembantaian berdarah itu, berubah menjadi ketiadaan. Saat cahaya darah menghilang, Wang Yuan bahkan tidak melirik Tan Wan, dan berbalik untuk meninggalkan lapangan. Domainnya telah keluar, hasilnya sudah ditentukan. Pertemuan besar kuil sekali lagi tenggelam dalam keheningan. Semua orang di sana menyaksikan bahwa kekuatan semua anggota mereka benar-benar sesuai dengan kekuatan pasukan pemburu iblis bergelar. Babak kedua berlanjut tanpa setengahnya dengan kultivasi yang lebih rendah. Di babak kedua ini, lebih dari 3/4 kontestan adalah dari langkah ke-9. Namun meski begitu, saat ronde kedua berakhir, Bright Glimmer of Hope memperoleh hasil yang membanggakan, yakni 9 kemenangan, dan hanya Duan Yi yang kalah di tangan Zheng Yue. Kuil Ksatria hanya memiliki 11 orang yang tersisa pada ronde ketiga, setelah 13 anggotanya tereliminasi. Mage Temple memiliki 10 orang, Bright Glimmer of Hope memiliki 9 orang, Spiritual Temple memiliki 7 orang, Assassin Temple memiliki 6 orang, dan Warrior Temple hanya memiliki 5 orang yang tersisa. Perubahan juga terjadi pada akumulasi poin. Setelah pemenang ronde kedua semuanya memperoleh 2 poin. Ditambahkan ke total poin ronde pertama, Ksatria Temple masih menjadi nomor 1 dengan 46 poin, Mage Temple berada di posisi kedua dengan 41 poin, Spiritual Temple berada di posisi ketiga dengan 30 poin, Bright Glimmer of Hope berada di posisi keempat dengan 28 poin, Assassin Temple berada di posisi kelima dengan 26 poin dan akhirnya Warrior Temple berada di posisi kedua dengan 20 poin. Bagi 10 anggota Bright Glimmer of Hope untuk mencapai peringkat keempat pada akhir ronde kedua membuktikan kekuatan mereka dengan sangat jelas.
Terlebih lagi, pencapaian dalam kultivasi di pihak kelompok Long Hao Chen jelas akan membuat mereka semakin bersinar di tahap selanjutnya, jadi jumlah individu masih cukup sulit diprediksi. Babak kedua berakhir pada siang hari, tetapi babak ketiga akan segera dimulai, tanpa sedikit pun waktu yang dialokasikan untuk istirahat. Dua babak pertempuran individu sebelumnya sebagian besar memperebutkan kekuatan kuil secara keseluruhan, tetapi mulai dari babak ketiga dan seterusnya, kemampuan individu dari para ahli mereka akan diperhitungkan. Setelah menang, setiap orang akan mendapatkan setidaknya 4 poin secara total. Sebanyak 24 pertempuran akan dijalani di babak ketiga, melibatkan 48 orang, dan menghasilkan pertempuran yang menggemparkan. Dua cahaya pertama dari pilihan memilih pemimpin kuil penyihir dan kuil ksatria, Li Zengzi dan Long Tianying. Namun yang sangat mengejutkan publik, pertempuran ini hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, hanya 5 menit. Li Zengzi memanfaatkan domain Dewa Anginnya yang kuat dan kekuatan sihir yang tangguh untuk mengalahkan Long Tianying, menunjukkan kekuatan yang luar biasa di pihak kuil penyihir. Melihat pertarungan ini, Long Hao Chen juga terkejut, karena, meskipun tahu bahwa kakeknya pasti bukan tandingan Li Zengzi, dia tidak menyangka kakeknya akan kalah secepat itu. Kendali Li Zengzi atas esensi cahaya mencapai tingkat yang tidak normal, dan terlebih lagi, Long Tianying adalah seorang ksatria ilahi tanpa dorongan dari tahta ilahinya, yang mengurangi kekuatannya lebih dari setengahnya, jika tidak, mungkin dia bisa melawan. Kepala kuil ksatria yang dikalahkan di ronde ketiga adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama beberapa ratus tahun terakhir. Long Tianying menunjukkan wajah yang sangat tidak sedap dipandang, tetapi tidak punya pilihan selain menerimanya sebagai fakta. Kekuatan Li Zengzi mengagumkan sejak ronde pertama. Untuk berhasil melewati ronde ketiga, hanya elit sejati dari 5 kuil yang tersisa, jadi persaingan berubah menjadi sangat panas. Meskipun Yang Wenzhao telah meraih kemenangan di ronde kedua, dia telah memberikan semua yang dimilikinya dengan mengandalkan dorongan domain Starlight Unicorn-nya untuk mengalahkan seorang prajurit dari langkah ke-9. Tetapi pada ronde ketiga, kekuatannya masih jauh dari pulih, dia menjadi anggota kedua yang tereliminasi dari Bright Glimmer of Hope. Dengan tereliminasinya Yang Wenzhao, pertunjukan kekuatan individu yang hebat di pihak Bright Glimmer of Hope dimulai. Dalam pertandingan kelima, Chen Ying'er memiliki sebagai lawannya kepala pembantu kuil penyihir, kakek Lin Xin, Lin Chen. Pada hari sebelumnya, Lin Xin sudah pergi menemui Lin Chen, tetapi mereka tidak berdiskusi terlalu lama, sebelum Lin Chen bergegas kembali, bahkan tidak memberi tahu Lin Xin banyak hal, selain menegurnya untuk menjaga Li Xin dengan baik. Ketika Lin Xin membicarakan hal itu dengan Long Hao Chen, yang terakhir mengerti bahwa sikap Lin Chen disebabkan oleh posisi sensitif kuil penyihir dalam pertemuan besar kuil ini. Sebagai kepala pembantu kuil penyihir, dia tidak diizinkan untuk memberi tahu terlalu banyak kepada cucunya yang merupakan bagian dari secercah harapan cerah. Lin Chen jelas tidak akan menyerah hanya karena hubungannya dengan cucunya. Dengan Li Zengzi dan para ahli dari kuil penyihir mengawasi dari belakang, dia harus memberikan segalanya. Kakek Lin, tidak perlu menahan diri terhadapku. Chen Ying'er memberi hormat kepada Lin Chen dengan senyum alami di wajahnya. Lin Chen hanya membungkuk sedikit padanya, dan tidak banyak bicara, segera menciptakan bola api oranye di atas kepalanya dengan lambaian tangan kanannya. Lin Chen adalah seorang penyihir api, meskipun ia tidak memiliki hati api yang luar biasa seperti cucunya, ia memiliki pencapaian nomor 1 dalam sihir api di seluruh kuil penyihir. Ia tidak dapat menembus langkah ke-9 karena bakat bawaan, tetapi dalam hal penelitian tentang sihir api, Lin Chen berusaha keras sepanjang hidupnya, putra dan menantunya bahkan telah meninggal di tengah jalan ini. Sebuah bola api oranye melayang keluar seperti matahari yang menyala-nyala, menerangi Lin Chen di bawah warna oranyenya. Nyanyiannya yang tertunduk hampir tak terdengar, dan nyala api oranye yang kuat ditembakkan dari bola api oranye di atas kepalanya ke arah Chen Ying'er. Di area kandidat kuil spiritual, Chen Hongyu berdiri tegak, menatap dengan penuh semangat ke lapangan dan mengumpat dalam hati, Lin Chen tua yang menyebalkan ini benar-benar ganas. Benar-benar menggunakan kutukan matahari suci begitu saja. Kutukan matahari suci adalah sihir kuat yang diciptakan sendiri oleh Lin Chen. Akan merasa sulit untuk meningkatkan kultivasi mereka lebih jauh setelah mencapai hambatan. Kecuali mereka memiliki pertemuan yang luar biasa, bahkan membuat terobosan melewati titik tertentu hampir tidak akan terjadi sepanjang hidup mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan sering berusaha mengembangkan kemampuan yang diciptakan sendiri demi mencari kekuatan yang lebih besar.
Seorang penyihir sangat cocok untuk itu, karena kombinasi yang berbeda dari satu elemen akan menghasilkan tingkat kekuatan yang berbeda tergantung pada banyak variabel. Lin Chen sangat ahli dalam bidang ini. Dia tidak menyangka akan mencapai beberapa terobosan karena beberapa pengalaman hampir mati dalam perang suci. Sebelumnya dia telah berjuang di puncak langkah ke-8 selama hampir 40 tahun. Dalam 40 tahun terakhir itu, objek penelitian utamanya adalah kutukan matahari suci ini. Dengan kekuatannya yang telah meningkat ke langkah ke-9, kepala pembantu kuil penyihir ini tidak bisa diremehkan karena tidak memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Kekuatan besar yang dapat dilepaskannya melalui kutukan matahari suci menyebabkan kekuatannya melonjak, menjadikannya salah satu yang terbaik di kuil penyihir. Kutukan matahari suci memadukan sebagian energi laki-lakinya untuk membentuk api. Dulu, saat meneliti dan melatih kutukan matahari suci, ayahnya kehilangan nyawanya dalam sebuah kecelakaan, menyalakan api kehidupan di luar kendalinya sendiri yang menyebabkan kematian tragis pasangan suami istri yang terperangkap dalam serangan balik magis. Lin Xin memiliki kebencian bawaan terhadap kutukan matahari suci ini, bagaimana mungkin dia setuju untuk mempelajarinya? Itu bahkan menyebabkan dia menolak mempelajari sihir ofensif apapun. Meskipun ia memutuskan untuk berlatih sihir ofensif demi Li Xin setelahnya, ia tetap menolak kutukan matahari suci, menjadikan Lin Chen satu-satunya pengguna kutukan matahari suci, yang mencapai pencapaian tingkat atas di bidang itu. Api oranye berterbangan keluar, menyebabkan putaran besar di udara, beriak kemana-mana, dan menyebabkan suhu di stadion melonjak tiba-tiba, serta menyebabkan cahaya warna-warni di penghalang meningkat dengan hebat. Penampilan Chen Ying'er berubah drastis, karena ia tidak menyangka Lin Chen akan melancarkan serangan sihir secepat itu, menghasilkan kekuatan yang begitu besar. Seekor babi kecil melompat dari dada Chen Ying'er, McDull. Dibandingkan dengan masa lalu, ada perubahan yang cukup signifikan dalam kekuatannya. Volumenya tetap sama, seolah-olah tidak dapat tumbuh lebih jauh, tetapi kulitnya telah menjadi berkilau seperti kristal, dan sepasang mata kecilnya bersinar terang seperti berlian. Saat tubuhnya melompat, serangkaian aliran udara berkilau bersinar di belakang punggungnya. Terangkat di udara, keempat anggota tubuh McDull membuat gerakan memanjang dan menyebabkan pemandangan yang ajaib. Babi kecil dan imut itu membesar secara tiba-tiba di saat berikutnya, berubah menjadi naga hitam raksasa, menyemburkan napas hitam dalam pada kutukan matahari suci Lin Chen. Ini transformasi naga iblis. McDull mengejutkan semua orang dari 6 kuil besar. Naga iblis adalah kerabat kaisar dewa iblis, jadi bagaimana mungkin seorang pemanggil memiliki binatang pemanggil seperti itu? Dan terlebih lagi, kecepatan pemanggilan seperti itu hanya bisa berarti bahwa itu adalah binatang yang dikontrak. Dua kekuatan besar berwarna hitam dan jingga saling berbenturan dengan keras, yang langsung membuat kedua pengguna itu terdorong mundur hanya karena fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Chen Ying'er mengangkat kedua tangannya, saat mantranya yang jelas bergema di udara. Napas naga iblis mengalami sedikit kerugian terhadap kutukan matahari suci, tetapi masih berhasil bertahan. Sayap besar McDull mengepak dengan kuat, saat dia melemparkan dirinya dengan ganas ke arah Lin Chen. Lin Chen juga terkejut saat melihat naga iblis, tetapi karena pengalaman bertarungnya yang berlimpah, dia tidak gemetar karena terkejut. Menunjuk jari tangan kanannya, cahaya matahari suci di atas kepalanya membesar dengan hebat, tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya jingga yang berbenturan dengan McDull yang datang. Sosok besar naga iblis itu tiba-tiba terdorong menjauh di bawah pengaruh lingkaran cahaya jingga ini. Yang mengejutkan, dengan suara teredam Lin Chen, kepala naga jingga keluar dari matahari suci, menyemburkan api merah keemasan ke arah naga iblis. Namun, setelah dilepaskan, suhu di seluruh stadion langsung melonjak, memenuhi udara di area di dalam penghalang dengan riak-riak seperti sungai saat tanah pun mendidih seperti magma. Dari sini dapat dilihat luasnya nyala api merah keemasan. McDull tampak ragu-ragu di depan api setinggi ini, sosoknya yang besar terhenti di tengah, berkumpul dengan cepat ke atas kepalanya untuk membentuk manik-manik merah gelap untuk menghalangi api merah gelap. Kutukan matahari suci. Di udara, manik ungu tua yang dilepaskan McDull hancur seketika, saat api merah keemasan melintas. Namun, manik yang pecah itu juga menyebarkan gelombang ungu tua yang kuat, mengisolasinya dari suhu tinggi. Tubuh Li Chen sedikit silau saat kecepatan nyanyiannya menjadi jauh lebih lambat. Namun McDull, yang harus menghadapi api merah tua sendirian, hancur jauh, tubuhnya terus-menerus menyebarkan cahaya ungu tua untuk melarutkan api merah keemasan.
Melihat pemandangan ini, Long Hao Chen terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Lin Xin. Naga iblis yang diubah McDull tentu saja bukan naga iblis asli, tetapi memiliki beberapa kemampuan dasarnya. Namun di depan Lin Chen, dia telah kehilangan semua kemampuan bertarung dalam waktu singkat. Ini sama sekali bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh penyihir junior dari langkah ke-9. Lin Xin tersenyum getir, kutukan matahari suci adalah kristalisasi dari penelitian yang dilakukan sepanjang hidup kakek. Meskipun bukan domain, itu bisa sampai batas tertentu menyamai domain, menggabungkan 3 api sekaligus untuk melepaskan kekuatan penyihir api semaksimal mungkin. Long Hao Chen mengangguk, sepertinya pertempuran ini akan menjadi ujian yang cukup berat bagi Ying Er. Dalam pertempuran antara pemanggil dan penyihir, kontes harus didasarkan pada kultivasi dan kecepatan casting masing-masing pihak. Namun, Lin Chen mengandalkan metode mantranya suci untuk tidak hanya membuat kecepatan nyanyiannya sangat cepat, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan sihirnya. Api emas itu bahkan melebihi suhu jantung api Long Hao Chen. Dalam bakat bawaan dan keberuntungan, Lin Xin jauh melampaui kakeknya, tetapi masih ada kesenjangan yang cukup besar dalam pengetahuan mereka tentang api. Di dalam stadion, setelah Lin Chen melepaskan api merah keemasannya, serangannya menjadi sedikit lebih lambat, tetapi Chen Ying Er yang jauh telah menyelesaikan sihir pemanggilannya yang pertama. Sebuah heksagram putih muncul di tubuhnya, dan teriakan naga yang panjang segera bergema, saat keluar seekor naga yang panjangnya lebih dari 10 meter. Dari segi volume, naga es ini berada di bawah naga iblis tempat McDull berubah, karena tampak seperti naga muda. Namun, itu bukanlah naga bumi atau subnaga, melainkan naga sejati dari Seng Modalu. Semua pemanggil dari kuil spiritual yang melihat pemandangan ini semuanya merasakan kegembiraan yang luar biasa. Memanggil naga raksasa adalah kemuliaan terbesar bagi seorang pemanggil, meskipun itu adalah naga muda. Pemanggil pada umumnya memiliki 2 kategori sihir pemanggilan. Salah satu jenisnya adalah pemanggilan makhluk hidup dari alam lain, yang akan mati atau kembali ke alam mereka setelah pertempuran. Kemudian pemanggilan di masa mendatang pada dasarnya tidak akan pernah memanggil binatang ajaib yang sudah dipanggil. Kemudian jenis lainnya adalah pemanggilan berdasarkan jenisnya. Setelah menyimpulkan sebuah perjanjian, seorang pemanggil sama sekali tidak bisa membiarkan binatang yang dipanggil mati begitu saja, karena binatang itu akan tumbuh dalam kekuatan bersama pemanggilnya. Meskipun tingkat keintiman mereka tidak dapat menyamai binatang yang dikontrak ini dapat disebut sebagai bagian dari kekuatan pemanggil. Dari durasi mantra Chen Ying Er sebelumnya, semua pemanggil mengerti bahwa naga es muda ini sebenarnya adalah binatang yang telah membuat perjanjian. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa naga es ini adalah binatang pertama yang telah membuat perjanjian dengan Chen Ying Er. Karena dia tidak dapat menggunakan sihir pemanggilan apapun sebelum mencapai langkah ke-7, dia harus bertahan tanpa membuat kontrak binatang apapun. Setelah mencapai langkah ke-7, dia selalu tinggal di kuil spiritual, di mana dia mencapai kebangkitannya sebagai gadis spiritual suci. Kemudian, ketika mengikuti Long Hao Chen kembali ke wilayah iblis yang dalam, kekuatannya terus meningkat, tetapi dia tidak memiliki kontrak apapun dari awal hingga akhir. Ketika mereka berangkat dari Menara Keabadian, kultivasi Chen Ying Er telah mencapai langkah ke-9, jadi dia menemukan naga es muda ini berkat koneksi khususnya sebagai gadis spiritual suci, dan menyelesaikan perjanjian pertamanya. Saat ini adalah pertama kalinya bagi naga es ini untuk bertarung demi Chen Ying Er. Sebenarnya, Chen Ying Er sudah menderita kekalahan yang cukup besar melawan Lin Chen, karena tidak memanggil naga es terlebih dahulu, tetapi 6 naga bumi ciptaannya sendiri yang mampu melepaskan sangkar elemental. Dari sudut pandangnya, transformasi McDull menjadi naga iblis setidaknya akan bertahan di depan serangan Lin Chen untuk waktu tertentu, membuat kekalahan Lin Chen tak terelakkan di depan sangkar elementalnya.